Mentari baru saja muncul di balik perbukitan karst Gunung Kidul. Suasana masih sepi, tenang, hampir tanpa suara. Tiba-tiba, deru motor tua memecah pagi di sebuah dusun kecil. Sekelompok pemuda datang dengan penampilan yang langsung mencuri perhatian. Jaket kulit penuh emblem, celana robek, sepatu bot berat, rambut mohak, sebagian ditutup bini. Kalau dilihat sekilas, mungkin banyak yang langsung menilai ini anak jalanan. Tapi, tunggu dulu. Beberapa detik kemudian, pemandangan itu berubah total. Tangan-tangan penuh tato itu justru menggenggam cangkul. Mereka menyiapkan bibit, mengolah tanah, dan bekerja dengan fokus tanpa banyak bicara. Bukan nongkrong, bukan sekadar gaya. Ini sawah mereka. Dan dari sinilah, cerita yang dulu dihujat, kini justru disalut dimulai. Fenomena ini muncul dari keresahan yang sederhana, tapi nyata. Di desa mereka, petani makin menua. Anak muda, hampir tidak ada yang mau turun ke sawah. Semua memilih pergi ke kota, pabrik, kantor, atau pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan. Sampai akhirnya, sekelompok anak pang ini berpikir beda. Kalau tidak ada yang mau jadi petani, ya sudah, mereka yang turun sendiri. Bukan karena punya ilmu, bukan karena punya modal, tapi karena satu hal, nekat. Sekitar tahun 2018, mereka mulai dari nol. Benar-benar nol. Tidak punya pengalaman bertani, tidak punya lahan luas, bahkan modal pun harus pinjam dari bank. Mereka mulai menanam bawang merah, belajar otodidak, langsung praktik di lapangan. Dan seperti yang bisa ditebak, jalan mereka tidak mulus. Gagal, panen, rugi, tekanan finansial. Tapi bagi mereka itu bukan akhir, justru bagian dari proses. Karena hidup di jalanan sudah lebih dulu mengajarkan satu hal. Jatuh itu biasa, bangkit itu wajib. Seiring waktu, cara mereka bertani juga berkembang. Mereka tidak memilih jalur instan, tidak bergantung pada bahan kimia mahal. Sebaliknya, mereka beralih ke sistem organik, pupuknya dari urin kambing, air cucian beras, campuran rempah, semua diracik sendiri. Selain lebih ramah lingkungan, biaya produksi juga jauh lebih rendah. Dan yang paling penting, mereka tidak bergantung pada siapapun. Ini bukan sekadar bertani, ini soal kemandirian. Dari yang awalnya hanya 5-6 orang, komunitas ini terus berkembang. Sekarang sudah ada puluhan anggota aktif, bahkan ratusan pemuda desa mulai ikut tergerak. Yang tidak punya lahan, diajarkan menanam di polybag. Yang punya lahan, dibimbing cara mengelolanya. Pelan-pelan, sawah yang dulu sepi kembali hidup. Tase melanjutkan untuk penanaman bibit. Ini akan menghabiskan bibitnya 800 bibit. Yang kemarin sudah kita beli. Untuk bibit cabenya menggunakan cabai ori 212. Dan ini polybagnya udah 1000 piece. Dan para pemuda-pemudi masih di lahan ini. Untuk kemarin penanaman pepaya sudah kami realisasi. Ada 12 pohon pepaya. Alhamdulillah untuk kedepannya. Tapi yang paling menarik bukan hanya soal panen. Bagi mereka, hasil tani bukan cuma soal uang. Ada nilai lain yang dijaga, solidaritas. Sebagian hasil dijual untuk keberlangsungan usaha. Tapi sebagian lagi dibagikan. Mereka pernah membantu membangun rumah warga, memberi hasil panen ke sekitar, karena bagi mereka tidak ada gunanya berhasil sendirian. Awalnya, warga sempat ragu, wajar, penampilan nyentrik, seringkali bikin orang salah paham. Banyak yang mengira mereka hanya akan main-main, tapi waktu menjawab semuanya. Setiap hari mereka bangun sebelum subuh, bekerja di sawah, merawat tanaman dengan serius. Dan hasilnya nyata. Sekarang justru warga yang mendukung penuh. Bahkan
ada yang rela meminjamkan lahannya. Tembok prasangka runtuh pelan-pelan. Kisah ini seperti tamparan halus untuk banyak orang. Di saat sebagian anak muda sibuk mencari arah, mereka justru menemukan jati diri di lumpur sawah. Di saat banyak yang menjauh dari tanah, mereka kembali dan bertahan. Mereka membuktikan satu hal penting: penampilan bukan penentu siapa seseorang, dan jalan hidup tidak selalu harus sesuai ekspektasi orang lain. Di ujung cerita ini, ada satu kalimat sederhana, tapi dalam maknanya bahwa menjadi punk bukan soal gaya, tapi soal aksi. Dan bagi mereka, tidak ada yang lebih bermakna daripada bisa memberi makan orang lain dari hasil keringat sendiri, di tanah sendiri, dulu dihujat, sekarang disalut, dari jalanan ke sawah, dari stigma jadi inspirasi. Dan mungkin ini bukan sekadar cerita unik, tapi awal dari perubahan besar tentang bagaimana generasi muda melihat masa depan pertanian Indonesia. Ya, kegiatan petani punk itu benar cukup banyak. Termasuk pelatihan dari teman-teman jalanan juga ataupun kadang taruna, terlebih pemuda-pemudi. Kita juga beberapa kali melatih kegiatan konveksi ataupun pelatihan sablon di, dan juga ada sanggar seni juga, pelatihan tarian dan juga lukis. Dan juga kita mendampingi salah satunya di forum pemuda kalangan, yaitu mereka beri nama BLT Berkah Lari Tani, yang saat ini mereka berjumlah 120 orang, dan mereka punya lahan, beberapa lahan, dan kita dampingi saat ini. Semoga regenerasi ini lah yang akan meneruskan petani-petani kita ke depannya. Dan sampai saat ini kita juga belum memikirkan hasil, tetapi secara pribadi saya memikirkan bagaimana regenerasi petani, karena petani kita 20-15 tahun ke depan mungkin sudah berjual sangat berkurang. Makanya bagaimana caranya kami mengajak pemuda ataupun remaja untuk terjun ke lahan-lahan milik orang tua mereka ataupun lahan anti-tidur, setidaknya kita tanam sayur atau apapun untuk belajar. Karena mau ke mau jangan sampai tanah kami, tanah kita semuanya berdiri dan ataupun proyek-proyek megah yang akhirnya kami regenerasi petani ini hanya cukup menjadi pembantu jalan ataupun cukup menjadi tukang parkir ataupun cukup menjadi keamanan ataupun apapun itu. Karena bagi kami pertanian harus tetap lanjut sampai kapanpun.